Baik, yang kita lanjutkan. Yang ketiga dari 3 pilar ini adalah partisipatif. Partisipatif atau bahasa dasarnya atau kata dasar dari partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan. Siapa yang ikut serta? Tentu adalah yang ikut serta adalah publik atau masyarakat. Jadi partisipasi sebagai pilar ketiga dalam pengelolaan keuangan daerah ini maknanya adalah adanya keterlibatan atau keikutsertaan publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Kalau dalam penatausahaan ya tentu tidak terlibat ya, karena itu adalah hal yang teknis yang dilaksanakan oleh aparat sipil negara ASN. Makna partisipatif ini atau pemahaman partisipatif ini adalah cenderung adanya nilai-nilai demokrasi yang diberikan oleh aturan kepada publik. Inilah di sini kunci atau makna demokrasi dalam hal akses keuangan. Jadi publik bisa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan. Misalkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sejak tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten hingga nasional. Cuman masalahnya memang tidak semua masyarakat, tidak semua warga ikut serta. Tentu katakanlah yang ditugaskan atau yang mewakili, atau dalam bahasa prakteknya itu delegasi. Delegasi ini tentu orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan yang luas, yang memadai tentang keuangan daerah. Ini biasanya setiap desa menentukan siapa yang dijadikan delegasi ke kecamatan. Lalu di kecamatan ditentukan siapa yang menjadi delegasi ke tingkat kabupaten dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai demokrasi yang diberikan oleh aturan oleh negara kepada masyarakat publik untuk tidak saja mengawal pelaksanaan pengelolaan daerah, tetapi mengusulkan juga. Jadi proses pengusulan yang dihasilkan dari setiap tahapan musyawarah pembangunan itu dikawal oleh delegasi ini keberadaan. Ya. Lalu mereka setelah mengawal melaporkan kepada publik mulai sesuai dengan jenjang kecamatan, desa, dan seterusnya. Inilah nilai-nilai demokrasi, ada nilai kearifan ya dari suatu kegiatan negara dilakukan oleh masyarakat, oleh publik, di mana masyarakat publik bisa terlibat aktif sejak perencanaan hingga evaluasi. Jadi pilar partisipatif ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan hingga evaluasi, tentu dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Jadi angka APBD, bagaimana peruntukannya, siapa yang menggunakannya, daerah mana saja, program apa saja, mereka harus tahu, dan mereka pasti tahu karena mereka terlibat dalam proses perencanaan itu. Kecuali dengan sengaja para delegasi itu asal hadir saja, tapi mereka seharusnya dapat menyimak, menarik permasalahan, sekaligus juga sebagai bekal laporan mereka kepada publik, kepada kecamatan, kepada desa. Ini yang sering terjadi setiap tahun. Para delegasi itu nampaknya lebih banyak diam ya. Ketika ada masalah, lalu publik yang lainnya bersuara di bagian media. Ini yang kondisi yang memang kurang menggembirakan. Jadi para mahasiswa ketika kita terjun ke masyarakat, boleh-boleh saja kita mengajukan diri ya. Tentu dari jauh-jauh hari. Pak Kades, saya ingin ikut musrenbang, mohon diundang. Nah seperti itu, jangan ngedadak. Kalau mendadak memang agak sulit.
karena tidak semua masyarakat bisa ditampung di suatu lokasi lalu ikut dalam musyawarah. Kalau yang berminat, yang peduli, jauh-jauh hari adakan pendekatan komunikasi dengan pimpinan desa, kecamatan, dan menjadi anggota delegasi. Ini partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, simpulannya dari kuliah online sore ini, walaupun dengan singkat, barangkali kita bisa merumuskan hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pihak yang paling berperan adalah pemerintahan daerah. Itu yang harus dikuasai dulu. Jadi bukan hanya pemerintah daerah atau eksekutif saja, tapi juga legislatif. Mereka juga bertanggung jawab. Tentu tanggung jawab mereka secara politis sesuai dengan fungsi mereka. Karena sejatinya pada fase perencanaan anggaran hingga eksekusi, beberapa anggaran itu jelas dibahas dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi mereka juga bertanggung jawab. Artinya ketika ada permasalahan di kemudian hari, ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari menyangkut anggaran yang ada, maka tidak fair kalau demo protesnya hanya pada bupati, misalnya pada eksekutif saja, tapi juga legislatif, karena eksekutif dan legislatif yang merumuskan, yang setuju bersama. Jadi konteks pemerintahan di sini adalah eksekutif dan legislatif. Yang kedua, ketiga pilar ini harus menjadi dasar, pedoman atau kunci bahkan bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan atau membelanjakan anggaran. Ketika suatu saat masyarakat bertanya berapa, kemana, apa dan sebagainya, maka sudah menjadi keharusan perangkat daerah menjawab, merespon. Tentu agak berat kalau direspon satu-satu karena yang bertanya banyak, misalkan secara lisan seperti ini nggak bisa. Dalam ketentuan, dalam Undang-Undang Keterbukaan Publik diamanatkan bahwa bisa melalui website. Jadi siapapun jawab saja. Tanya melalui website, jawab juga melalui website. Itu yang ideal seperti itu. Ya kalau hanya tanya ingin langsung, pada ingin hanya ketemu dan motif-motif yang lainnya, ini saya kira tidak fair. Tapi yang paling jelas intinya adalah perangkat daerah wajib merespon setiap keluhan atau pertanyaan, protes apapun bentuknya dari publik. Karena itu kewajiban. Yang ketiga poinnya adalah bahwa manakala ketiga proses atau ketiga pilar ini dalam prosesnya tidak ideal sebagaimana yang kita harapkan, maka secara eksternal ini pihak eksternal dalam ini katakanlah Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat saja melakukan pengawasan, ya, masa langsung atau bahkan pemeriksaan atau audit. Misalkan masyarakat protes tidak ditanggapi, maka BPK harus merespon dengan tindakan audit. Walaupun demikian, sebetulnya ada perangkat lain yang sifatnya internal, yaitu inspektorat yang bertugas melakukan review sejak awal. Review dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan.